Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Imelda Sari SSIT. Saya adalah dosen di jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Saat ini jabatan saya adalah asisten ahli dan latar belakang pendidikan saya adalah magister kesehatan dengan bidang kajian promosi kesehatan. Saya mengajar mata kuliah yang salah satunya adalah mata kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu. Mata kuliah ini saya ajarkan pada mahasiswa program studi sarjana terapan terapi gigi dan mulut yang ada di jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Apa yang akan saya sampaikan? Saya jelaskan sekilas. Terkait dengan mata kuliah pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, mata kuliah ini beracu pada RPS atau rencana pembelajaran semester. Kebetulan saya adalah dosen PJMK mata kuliah ini. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran di mana mahasiswa diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini mampu untuk mengelola dan menerapkan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang meliputi upaya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan gigi yang dilaksanakan menggunakan pendekatan dental hygiene care. Pendekatan dental hygiene care yang dilaksanakan secara holistik kepada individu, kelompok maupun masyarakat sesuai dengan standar pelayanan, serta mampu menerapkan etika profesi dan hukum kesehatan. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya jelaskan ini adalah mata kuliah 2 SKS yang merupakan mata kuliah praktekum. Jadi, kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu ini, kegiatannya murni dilaksanakan full di dalam klinik, yaitu klinik jurusan Keperawatan Gigi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Kegiatan ini atau perkuliahan praktikum ini meliputi beberapa aspek capaian pembelajaran. Yang pertama, aspek kognitif, di mana setelah pembelajaran selesai, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan terkait pengkajian dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut. Perlu diketahui bahwa tahapan mata kuliah ini meliputi 6 tahapan kegiatan. Yaitu yang pertama tadi pengkajian dalam asuhan keperawatan gigi. Tahapan yang kedua adalah diagnosa keperawatan gigi. Tahapan yang ketiga adalah perencanaan asuhan keperawatan gigi. Tahapan keempat adalah implementasi dan asuhan keperawatan gigi. Tahapan kelima adalah evaluasi asuhan keperawatan gigi. Dan tahapan keenam adalah dokumentasi asuhan keperawatan gigi. Mata kuliah ini dibimbing oleh 4 orang tenaga dosen dan instruktur atau laboran yang nanti berperan dalam kegiatan praktikum. Karena kegiatan ini pure dilaksanakan 100% di dalam klinik. Mata kuliah ini melakukan pengkajian
dan asuhan terhadap salah satu atau satu orang pasien, di mana satu orang pasien itu nanti akan dilakukan pelayanan asuhan di dalam rongga mulutnya terkait dengan kondisi-kondisi penyakit atau kesehatan yang ada di dalam mulutnya. Kegiatan pelayanan asuhan ini dilaksanakan 14 kali pertemuan secara klinis, kemudian nanti ditambah dengan 2 pertemuan UTS dan UAS. Setiap pertemuan, mahasiswa akan melaksanakan prosedur tetap ketika memasuki klinik dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian mereka akan mendapatkan format atau pedoman praktikum. Kemudian juga akan dibekali juga dengan modul untuk praktik pelayanan asuhan individu. Format penilaian yang telah dibagikan di awal pertemuan itu merupakan kegiatan pengarahan. Awal pertemuan merupakan kegiatan pengarahan, kontrak perkuliahan maupun penyampaian RPS. Nah, di situ akan disampaikan format penilaian praktikum. Target-target yang harus tercapai selama 1 semester. Sehingga mahasiswa dapat melakukan persiapan dimulai dari pencarian pasien, mengidentifikasi, mengobservasi keadaan rongga mulut pasien, apakah itu memenuhi atau tidak terhadap target yang disampaikan pada format untuk praktikum dan modul praktikum pelayanan asuhan individu. Kemudian tahap berikutnya adalah aspek psikomotor, di mana di sini mahasiswa harus mampu melakukan pengkajian yang meliputi anamnesa, penginputan data, riwayat kesehatan umum dan gigi, pemeriksaan ekstra dan intraoral pada pasien pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Jadi selama 14 kali pertemuan itu, mereka akan melakukan kegiatan tahapan pelayanan asuhan ini secara terus-menerus. Karena tidak mungkin dalam satu kunjungan itu akan menyelesaikan semua kasus di dalam rongga mulut. Sehingga pada tahap awal mereka harus melakukan pengkajian atau anamnesa. Itu merupakan tindakan untuk mengobservasi kelainan-kelainan yang ada di dalam rongga mulut. Pertemuan berikutnya, mereka akan mulai melakukan perencanaan. Perencanaan ini dilakukan agar mahasiswa memiliki rencana atau memiliki schedule terkait dengan kasus yang akan ditangani pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Seluruh kegiatan ini di bawah bimbingan oleh dosen pembimbing praktikumnya masing-masing. Kemudian kegiatan selanjutnya, mahasiswa akan terus-menerus melakukan konsultasi terkait dengan kasus-kasus yang mereka temui. Mereka terus dibimbing di klinik, sehingga pembimbing tidak bisa meninggalkan sedikit pun klinik, kecuali keperluan untuk ke belakang atau keperluan mendesak lainnya. Ini karena kita harus melakukan bimbingan secara terus-menerus, karena sasaran adalah pasien yang secara langsung, bukan pada pantom atau pada model. Sehingga kita harus memperhatikan keselamatan pasien.
karena mahasiswa masih dalam tahap belajar. Berikutnya untuk unsur penilaian pada kegiatan praktikum. Kenapa dosen pembimbing tidak bisa meninggalkan klinik selama kegiatan? Hal ini dikarenakan adalah bahwa dosen atau pembimbing harus melakukan penilaian terus-menerus terhadap kemampuan psikomotor mahasiswa. Nah, ini sangat penting karena disinilah aplikasi dari pendidikan vokasi itu sendiri, kemampuan dan keterampilan menangani pasien. Nah, kemudian berikutnya untuk aspek kognitif. Untuk aspek afektif yang harus diperhatikan itu mahasiswa mengikuti perkuliahan secara aktif, tertib, sesuai dengan jadwal perkuliahan. Karena jika mereka tidak mengikuti secara tertib sesuai jadwal, maka akan terjadi penumpukan pasien atau mahasiswa praktikan di suatu waktu tertentu, sementara di hari lain mungkin kosong. Nah, ini harus diatur, memang harus sesuai jadwal. Kemudian mahasiswa juga walaupun di dalam pantauan bimbing, namun mereka harus mampu bekerja secara mandiri. Karena itu sebelum memasuki klinik, mahasiswa ini harus dipersiapkan kemampuan sebelum memasuki klinik dengan cara dilakukan pretest. Jika telah memenuhi target atau memenuhi standar nilai, maka diperkenankan untuk memasuki. Format penilaian itu sudah ditentukan, sehingga sesuai dengan rubrik penilaian. Poin yang ketiga, mahasiswa mampu memiliki keterampilan menjelaskan suatu gagasan secara runtut dan sistematis. Karena kegiatan pelayanan atau kegiatan medis yang dilaksanakan itu harus dilaksanakan secara runtut. Misalnya untuk kegiatan penambalan, tahap pertama adalah penambalan gigi, tahap pertama adalah melakukan bur, membuat kavita lebih bagus. Tahap kedua adalah tahap sterilisasi. Kemudian tahap ketiga adalah tahap untuk menginput bahan tambahan. Tahap berikutnya adalah tahap untuk finishing atau merapikan. Ini sangat penting, runtut dan sistematis. Karena tahapan itu tidak bisa dilewati ataupun diabaikan. Karena urutan-urutannya ini sangat penting demi keberhasilan perawatan atau penambalan gigi yang bagus sehingga bahan tambalan itu bisa bertahan lama. Kemudian mahasiswa juga harus mampu bekerja sama dengan tim. Karena di dalam klinik itu tidak mungkin hanya ada satu mahasiswa, biasanya ada beberapa. Sehingga mereka harus mampu untuk bekerja secara disiplin dan teratur. Tanpa berebut, ya kan, tanpa berselisih dan lain sebagainya. Semua harus memahami peran dan fungsinya. Kemudian mahasiswa juga harus memiliki tanggung jawab pada tugas-tugas yang diberikan. Mulai dari menyiapkan ruang klinik, kemudian menangani pasien, bahkan hingga pasien pulang, mahasiswa ini memiliki persiapan untuk membereskan kembali klinik sehingga lebih bersih. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa mandiri, mampu dan terampil untuk melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan jika nanti mereka lulus atau
terjun ke masyarakat. Sedangkan untuk evaluasi dan penilaian, ada dilakukan evaluasi terkait dengan kemampuan, penampilan, dan juga sikap dan perilaku di klinik. Ini penting sekali karena mahasiswa berkontak langsung dengan pasien, dengan manusia, antar manusia. Sehingga ini sangat penting untuk diperhatikan. Kegiatan penilaian dilaksanakan juga pada pertengahan semester dan pada akhir semester. Demikian penjelasan saya terkait dengan mata kuliah pelayanan asuhan, kesehatan gigi dan mulut individu pada mahasiswa semester 5, Prodi Sarjana Terapan Terapi Gigi, Poltekkes Kemenkes Banjarmasin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.